Mungkin semua sudah tahu jika negara ASEAN belum pernah bermain di Piala Dunia. Namun untuk kategori kelompok umur, ternyata ada beberapa negara yang pernah merasakannya. Negara itu adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Dalam keikutsertaan mereka hasilnya berbeda-beda. Namun untuk masalah ini, Indonesia seharusnya berbangga karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh negara ASEAN yang lain. Lantas, hal seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Pada tahun ini, Indonesia menjadi negara ASEAN berikutnya yang mencicipi ajang Piala Dunia. Meski hanya kelompok umur, namun tak mengapa karena bisa menjadi pengalaman bagi skuad Garuda. Indonesia tentu bukan negara pertama, karena negara ASEAN yang lain juga pernah merasakannya. Contoh terakhir adalah timnas Vietnam, di mana Nguyen dan kawan-kawan bermain di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Korea Selatan. Sehingga untuk hal ini, Indonesia tidak perlu berbangga, karena selain mereka, ada negara ASEAN lain yang juga pernah merasakan Piala Dunia. Selain Vietnam, sebelumnya juga ada Myanmar, di mana pada tahun 2015 negara yang satu ini bermain di Piala Dunia U20. Jauh sebelum itu, juga ada Thailand dan Malaysia yang masing-masing bermain di Piala Dunia sebelum tahun 2000. Sejatinya Indonesia juga pernah merasakannya, yakni pada Piala Dunia U20. Sayangnya, momen itu sudah sangat lama, yakni tepatnya pada tahun 1979. Pada ajang Piala Dunia yang mereka ikuti, hampir kebanyakan bernasib sama, yakni saat negara ASEAN gagal memberikan perlawanan berarti terhadap lawan-lawannya. Namun selang beberapa tahun kemudian, ada negara ASEAN yang mampu mengubah sejarah. Negara itu adalah Indonesia yang tampil di Piala Dunia tahun ini. Bahkan apa yang dilakukan oleh Indonesia tampaknya akan sangat sulit dilakukan oleh negara ASEAN. Meraih 2 poin di Piala Dunia. Sebelumnya, Vietnam menjadi negara pertama yang mampu meraih poin di Piala Dunia. Poin itu mereka dapatkan saat menahan imbang Selandia Baru di Piala Dunia U20. Namun poin itu langsung dipecahkan oleh Indonesia tahun ini, di mana skuad Garuda mampu mendapatkan 2 poin, yakni saat menahan imbang Ekuador dan Panama. Tentu sebuah prestasi yang tampaknya akan sulit disamai maupun dilampaui oleh negara ASEAN untuk beberapa tahun mendatang. Tidak jadi lumbung gol di Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia digelar, banyak yang memprediksi jika Indonesia bakal menjadi lumbung gol bagi lawan-lawannya. Namun prediksi itu nyatanya salah besar, karena Indonesia malah memberikan perlawanan yang begitu sengit. Buktinya, dalam 3 pertandingan, Indonesia hanya kebobolan 5 gol saja. Berbeda dengan negara ASEAN yang lain seperti Malaysia dan Thailand. Ya, saat ikut Piala Dunia, 2 negara tersebut menjadi lumbung gol bagi lawan-lawannya. Sebagai tuan rumah turnamen bergengsi. Dengan status Indonesia sebagai tuan rumah, maka membuat mereka kini menjadi negara ASEAN yang mampu menyelenggarakan ajang bergengsi sekelas Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia, Indonesia juga mampu menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2018 yang lalu. Sebuah hal yang tampaknya akan sangat sulit dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam beberapa tahun mendatang. Apalagi saat ini, belum ada kabar soal niat negara tetangga yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia selanjutnya.
Lebih lanjut, dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia selama ini, seharusnya membuat negara tetangga bangga. Karena ada wakil ASEAN yang mampu tampil baik di ajang sekelas Piala Dunia. Meski gagal melaju ke babak 16 besar, namun raihan 2 poin sudah cukup untuk membuat Indonesia menjadi tim yang lebih baik jika dibandingkan dengan para tetangganya. Kini menarik dinantikan, negara ASEAN mana yang akan kembali bermain di Piala Dunia? Dan jawabannya akan terlihat dalam beberapa waktu ke depan.